Salam, kita bertemu kembali dalam program Kesempurnaan Pria. Dan tema kita masih tentang pemulihan pria. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa pemulihan pria itu yang terutama? Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena pria itu diciptakan Allah itu terlebih dahulu, sehingga pria itu menentukan segala sesuatu. Yang kedua adalah pemulihan pria itu menentukan pemulihan segala sesuatu. Nah, bagaimana caranya seorang pria dipulihkan? Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada dua orang yang datang kepada Tuhan dan mereka memiliki sifat yang berbeda. Yang satu adalah yang sombong di hadapan Tuhan, dan yang satunya memiliki sifat yang rendah hati. Kedua orang ini masing-masing menaikkan doa, tetapi yang satu membanggakan dirinya bahwa dia baik. Dia orang Farisi yang dihormati, yang disegani, sehingga dia memiliki sifat yang sombong. Pemungut cukai, dia datang kepada Tuhan dengan mungkin memukul dadanya dan berkata kepada Tuhan dengan rendah hati. Nah, Tuhan menginginkan kepada pria, ketika pria datang kepada Tuhan dalam doa, harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kesombongan seperti orang Farisi, tapi Tuhan menginginkan hati yang hancur, hati yang terbuka, hati yang tulus di hadapan Tuhan, dengan apa adanya, tidak ditutup-tutupi. Dan inilah yang menyukakan hati Tuhan. Ketika seseorang menyukakan hati Tuhan, maka doanya akan didengar oleh Tuhan. Seorang pria yang datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan kasih karunia dan darah Kristus akan menguduskannya. Tetapi jika kita datang dengan sombong, maka firman Tuhan tidak berlaku bagi orang-orang yang sombong. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat 7,
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pria biasanya hidup dengan kesombongan. Namun firman Tuhan katakan kepada kita pada saat ini, kita harus datang dengan rendah hati, dengan segala keterbukaan, dengan hati yang tulus, supaya kuasa darah Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Kita harus melepaskan segala topeng-topeng yang selama ini kita pakai. Kita harus menunjukkan siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah. Kita tanggalkan segala kemunafikan, kita tinggalkan segala kesombongan, kita tinggalkan segala keakuan dan segala hal-hal yang merintangi hidup kita. Kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Mengapakah pria sulit terbuka? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah pria itu memang hidup independen. Alasannya pria itu independen, di mana dia hanya mengakui bahwa dirinya yang paling top, paling baik, tidak ada siapapun, dan dia tidak perlu pertolongan siapapun. Dia berjalan dengan apa yang menurut hatinya dianggapnya benar. Nah, saudaraku, orang yang seperti ini maka dia tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia sulit sekali untuk terbuka, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang kedua adalah yang disebut dengan false belief. Ada kesalahan dalam diri para pria, karena dia menganggap kalau pria terbuka kepada orang lain, kepada Tuhan, dia merasa lemah, merasa dirinya lemah kalau dia terbuka dengan orang lain, dia terbuka dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia menutup diri dan dia merasa diri kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah pria itu menyimpan dosa yang tersembunyi. Ada sesuatu yang disembunyikan, dosa, kesalahan, masa-masa lalu yang disembunyikan, yang tidak boleh terungkap, yang tidak boleh diketahui orang lain, juga tidak boleh diketahui Tuhan. Nah, akhirnya pria ini akan merasa dirinya itu hebat. Dia tidak perlu Tuhan, dia tidak perlu orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketiga hal inilah yang membuat pria sulit untuk terbuka. Kiranya kesempatan ini menjadikan berkat bagi kita, dan kita akan bertemu lagi di dalam sesi yang berikutnya. Tetap semangat. Salam pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.